Orang yang berkuasa tidak banyak bicara. Semakin sering kamu berbicara, maka wibawamu akan semakin berkurang. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The 48 Laws of Power karya Robert Greene. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal bagaimana kekuasaan itu sendiri, cara mendapatkannya, melindungi dirimu dari kekuasaan yang menekanmu, hingga menggunakannya untuk keuntunganmu sendiri. Robert menuliskan buku ini berasal dari banyak kisah dalam sejarah dan merangkumnya menjadi 48 hukum kekuasaan. Menjadi tidak berdaya tentu saja merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Jika diberikan kesempatan, pasti tidak ada orang yang ingin di posisi tersebut. Untuk mendapatkan kekuasaan, kamu harus bisa masuk secara halus, cerdik, dan demokratis, namun juga bisa licik. Hasilnya, buku ini merupakan salah satu buku yang kontroversial. Walaupun begitu, kamu bisa mendapatkan pelajaran berharga bagaimana sebuah kekuasaan bekerja dan cara mendapatkannya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, jangan terlihat lebih hebat dari atasan. Ini adalah hukum pertama yang ditulis oleh Robert dan menurut saya ini penting sekali. Jika kamu tidak hati-hati, apa yang kamu lakukan malah kontraproduktif dengan perkembangan karirmu. Satu hal yang tidak ingin dialami oleh orang dengan kekuasaan yang lebih tinggi adalah terlihat tidak berdaya. Walaupun mereka bilang kalau mereka ingin mempekerjakan karyawan yang lebih pandai dari dia, tapi di dalam hati, pasti mereka tidak ingin terlihat tidak berdaya. Jadi, ketika kamu menyombongkan keahlian kamu di depan orang lain, apalagi terlihat lebih hebat dari atasan kamu, ini bisa jadi tanda bahaya. Ada sebuah kisah yang menarik. Menteri Keuangan Prancis di bawah Raja Louis ke-14, Nicolas Fouquet, membayar pelajaran berharga itu dengan penjara seumur hidup. Ketika Nicolas mengadakan pesta yang berlebihan di istananya untuk kepentingan raja, raja menuduhnya mencuri. Karena tidak ada orang yang secara hukum bisa sekaya itu dan kemudian menyebloskannya ke penjara. Tentu saja pada zaman dulu, apa yang dilakukan Nicholas tidak bisa dimaafkan. Karena itu, membuat Raja Louis terlihat lebih rendah daripada dia. Mungkin kamu merasa kalau kamu menunjukkan talenta kamu, malah atasan kamu makin sayang. Padahal, mungkin saja yang terjadi sebaliknya. Ada ketakutan dan perasaan insecure yang muncul di benak atasan kamu. Kamu harus paham, pada dasarnya setiap orang punya perasaan insecure. Ketika kamu menunjukkan talenta kamu, secara alamiah kamu pasti akan memicu perasaan kekecewaan atau iri hati dari orang lain. Walaupun awalnya, atasan kamu terlihat menghargai kamu, tapi jika ada kesempatan, dia akan mengganti kamu dengan bawahan yang kurang pintar dan tidak mengancam posisinya. Apa yang harus kamu lakukan? Daripada terlihat lebih hebat apalagi di depan banyak orang, buatlah atasan kamu terlihat lebih hebat. Ingat, semakin hebat kamu membuat atasan kamu terlihat lebih hebat, maka kekuasaan kamu akan semakin besar. Kamu akan berada dalam kendali, bukan menjadi korban atas perasaan insecure atasan kamu. Sebagai contoh, ketika Galileo Galilei menemukan 4 bulan Jupiter, dia bisa saja mengambil semua pujian atas hasil karyanya. Sebaliknya, ia menamai ke-4 bulan itu dengan menggunakan nama Grand Duke Cosimo II de' Medici dan saudara-saudaranya. Hal ini tentu saja membuat Cosimo bahagia. Bahkan dia menunjuk Galileo sebagai filsuf kerajaan dan ahli matematika resminya. Dampaknya, Galileo berhasil mengamankan dana untuk penelitiannya selama bertahun-tahun yang akan datang. Kedua, jaga reputasi dan jangan banyak bicara. Reputasi adalah dasar dari sebuah kekuatan. Bahkan ada yang bilang, jagalah reputasi seperti kamu menjaga hidupmu. Ini menunjukkan betapa pentingnya reputasi bagi seseorang. Maklum saja, pada dasarnya, kamu sulit memahami seseorang, apalagi dengan orang yang baru. Tetapi, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus mengukur bagaimana lawan bicara kita. Inilah yang membuat reputasi menjadi bagian yang sangat penting. Kamu dapat menggunakannya untuk menciptakan aura kewibawaan dan menang. Tetapi, jika reputasimu ternodai, maka kamu akan buat dirimu rentan terhadap serangan. Oleh karena itu, jagalah reputasimu dengan baik dan selalu berhati-hati atas potensi serangan di masa depan. Di sisi lain, kamu juga bisa belajar untuk menghancurkan musuhmu dengan mencari celah dari reputasinya. Jika sudah, nanti biarkan opini publik yang menghancurkannya.
Orang yang tidak bisa mengendalikan perkataannya menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan tidak pantas dihormati. Tapi, lidah manusia adalah makhluk yang hanya sedikit orang bisa kuasai. Ia berusaha keras untuk keluar dari kandangnya, dan jika tidak dijinakkan, ia akan menjadi liar dan membuat kamu menyesal di kemudian hari. Ingat, semakin sering kamu bicara, kamu akan tampak kurang mengesankan, dan semakin tinggi kemungkinan kamu mengatakan sesuatu yang tidak tepat atau bahkan perkataan yang kamu sesali. Orang yang berkuasa cenderung berbicara sedikit. Hal ini membuat kesan wibawa, orang tidak dapat menebak apa yang mereka pikirkan dan berpegangan pada setiap kata dan reaksinya. Jawaban singkat dan diam juga membuat orang menjadi defensif dan biasanya ketika mereka ingin mencoba keheningan dengan berbicara, mereka memberikan informasi yang berguna buat kamu. Ketiga, jangan minta tolong apalagi berdasarkan hutang budi. Ada yang menarik ketika kamu mau minta tolong. Ingat, walaupun orang itu adalah teman kamu, jangan minta tolong berdasarkan hutang budi atau kebaikan hati mereka. Pada dasarnya, kebanyakan orang termotivasi pada kepentingan pribadinya. Jika kamu mau minta tolong, kamu juga harus perhatikan kebutuhan mereka. Jika kamu membawa hutang budi masa lalu dan perasaan bersalah, hal ini malah kontraproduktif dengan hal apa yang ingin kamu capai. Ada kisah yang menarik. Castruccio Castracani adalah seorang prajurit yang berhasil menjadi penguasa di sebuah kota besar yang ada di Italia bernama Lucca. Ketika Castruccio sudah menjadi penguasa, banyak pendukungnya yang berasal dari keluarga bangsawan merasa kalau dia lupa atas budi baik mereka di masa lalu. Hingga akhirnya, mereka berusaha untuk memberontak. Namun ada satu keluarga bangsawan yang tidak mau ikut memberontak bernama Stefano Poggio. Dia adalah pria yang cinta damai dan merasa kalau pemberontakan itu tidak ada gunanya. Stefano lalu bertemu dengan Castruccio dan mengingatkan atas segala jasa keluarganya yang membantu dia bisa ada di posisi sekarang. Castruccio pun mendengar dengan penuh perhatian dan meminta Stefano untuk membawa semua keluarganya agar mereka bisa punya diskusi yang lebih produktif. Ketika semua keluarga Stefano datang, Castruccio lalu membunuh mereka semua. Ini adalah contoh strategi yang salah. Stefano harusnya bisa menggunakan strategi yang lebih baik. Misalnya, membantu Castruccio untuk lebih berkuasa dan sebagai gantinya meminta jabatan yang berpengaruh. Stefano juga bisa memberikan tambahan dana kepada Castruccio atau mengatur pernikahan politik dengan keluarga bangsawan yang berpengaruh di Roma. Tapi malah Stefano mengambil strategi yang paling buruk. Jagalah reputasimu sebaik mungkin karena reputasi inilah yang akan menyelamatkanmu dari musibah yang mungkin muncul di masa depan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye!